Baik, terima kasih. Eh, Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan atau melakukan praktikum sistem microcontroller modul kedua, yaitu output display. Di mana tujuan dari praktikum kali ini yang pertama memahami datasheet ATmega 8535 dan yang kedua mampu membuat aplikasi 7 segment, dot matrix, dan LCD. Untuk pendahuluannya 7 segment merupakan teknik, salah satu teknik untuk menjalankan perangkat 7 segmen adalah teknik scanning. Dengan teknik scanning ini sejumlah 7 segmen dapat dijalankan secara bergantian melalui port yang minimum. Untuk praktikum ini, praktikan akan menjalankan 2 buah 7 segmen yang dapat kita lihat pada gambar 1 ini dan gambar dan tabel ini, tabel 1. Untuk menjalankan 7 segmen 1 berlabel digit 1, maka pin DO1 dari port IP SK diberi logika 0. Sedangkan untuk segmen 2, 7 segmen 2 digit 1, maka pin DO2 dari port IP SK harus diberi logika 0. Oke, selain dua aturan di atas, untuk menampilkan angka 0 sampai 9 dan titik dengan 7 segmen pada trainer board dengan mengatur logika pin dari port data 7S, rangkaian 7S, rangkaian 7 segmen tersebut berisifat aktif high, logika 1 untuk menyala, dan logika 0 untuk padam. Dengan urutan dari MSB ke LSB, dari kanan ke kiri, dari yang kecil ke yang besar. Oke, kemudian dot matrix. Layar dot matrix adalah perangkat layar digital elektronik yang menampilkan informasi tentang mesin, jam, dan jam tangan, indikator keberangkatan angkutan umum, dan yang lain-lain. Tampilan dot matrix sendiri dapat dilihat pada gambar 2 ini, di mana ada R1, R2, R3, C1, C2, C3, dan sampai C5. Layar dot matrix terdiri dari matriks lampu dan indikator mekanis yang diatur dalam konfigurasi persegi panjang. Sehingga dengan menghidupkan atau mematikan lampu yang dipilih, teks atau grafik dapat ditampilkan. Pengontrol dot matrix mengubah instruksi dari prosesor menjadi signal yang menghidupkan atau mematikan elemen-elemen indikator dalam matriks sehingga tampilan yang dibutuhkan dihasilkan. Yang ketiga, LCD atau Liquid Crystal Display, yaitu sebuah media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di berbagai bidang, misalnya alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Pada postingan aplikasi LCD yang digunakan adalah LCD dot matrix dengan jumlah karakter 2x16. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat. Nah, ini gambar 3 merupakan tampilan dari LCD 2x16. Oke, kita ke langkah percobaannya. Di tugas 1 yaitu 7 segmen, kita akan membuat sebuah rangkaian seperti ini. Sudah terdapat dalam modul, di mana di sini ada ATmega, kristal osilator, kapasitor, NOT gate, kita memakai NOT gate, dan 7 segmen display, yaitu ini. Oke. Sebelumnya kita harus melakukan ini, berbeda konfigurasinya dengan pada modul 1. Jadi kita harus sesuaikan dengan yang ada pada modul. Oke, dan kita akan menjalankan ini kode program yang ada pada modul. Oke, kita pergi ke CV AVR-nya. Oke, untuk tugas 1 ini sudah saya buat dari modul, kita jalankan. Ada error. Oke, maaf. Ini salah.
Oke, ini untuk tugas 1. Kita pergi lagi ke kita share ke tugas 1. Tugas. Oke, ini adalah rangkaian untuk tugas 1. Kita sudah jalankan, kita propertiesnya sudah sesuai yang pada modul, lalu kita jalankan. Maaf, ada kesalahan pada proteusnya. Kita pergi ke untuk tugas 1 saya sudah membuat sebenarnya saya sudah membuat dalam laporan. Hasilnya seperti ini. Seperti ini. Dia akan menampilkan 7.2. Tapi di dalam 7 segmen Proteus saya dia menampilkan 77 titik. Maksudnya di 7 segmen yang ke ketiga dia 7 dan titik ditampilkan. Oke. Kemudian kita pergi ke untuk tugas kedua, yaitu tugas 1B. Untuk tugas 1B kita diminta untuk untuk tugas 1B yaitu memodifikasi program dengan kondisi-kondisi berikut. Pertama, 7 segmen menampilkan angka 50, 2 detik kemudian 40, 2 detik kemudian 30, 2 detik kemudian 20, dan 2 detik kemudian 10, 2 detik kemudian FTTF berkedip sebanyak 3 kali dan selama 0,5 detik dan akhirnya padam. Oke. Saya jalankan dulu. Kita edit dulu sebentar. Oke. Ini dapat dilihat dia akan menampilkan 50, 40, 30, 20, 10, FTTF, dan akhirnya mati. Oke. Kemudian begitulah untuk yang tugas 1B. Kemudian kita lanjut ke tugas 2 yaitu dot matrix. Di dalam tugas ini kita akan membuat sebuah rangkaian seperti ini, sudah ada pada modul di mana ada ATmega, kristal osilator, kapasitor, NOT gate, dan LED dot matrix ini. Kita jalan, kodenya sudah ada ini. Di sini dijelaskan bahwa jika kode program ini berhasil, maka akan menampilkan karakter K pada dot matrixnya. Oke. Kita langsung saja ke Proteus. Kita jalankan. Kita edit dulu. Sini ada kesalahan. Yes. Untuk tugas 2 dapat dilihat ini dia menampilkan angka huruf K. Oke. Kemudian kita share.
Oke. Kemudian untuk yang kemudian untuk tugas selanjutnya yaitu tugas 2B, dot matrix menampilkan karakter T, dan tugas 2C dot matrix menampilkan karakter E. Oke. Kita bisa lagi ke tugas 2B. Oke. Untuk 2B ini dia menampilkan karakter T. Agak kurang jelas di sini karakter T. Berarti tugas 2B berhasil. Kemudian untuk tugas 2C kita jalankan. Dia akan menampilkan karakter E ini. Sebetulnya sama saja untuk kalau masalah code programnya dia sama, hanya berbeda untuk di titik-titik dot matrix yang untuk menampilkan ini 2B menampilkan titik LED mana yang menyala di dot matrix-nya. Hanya itu saja. Oke. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian sebagai tugas ketiga dapat kita lihat di sini, di mana yang tugas pertama itu adalah sebentar. Di sini adalah tugas itu yaitu LCD, di mana yang pertama itu menghubungkan port A dengan port CN1 pada trainer board. Kemudian dipastikan J2 terhubung dan J1 pada posisi C. Nah, di sini pada kita lihat kemana saja port itu akan dihubungkan. Terus kemudian pada poin kedua, sebelum menjalankan kode program di bawah, lakukan konfigurasi pada CVR, di mana menggunakan CVR ini berikut adalah cara-caranya, di mana nanti sebelumnya kode program ini di CVR, kemudian kita dapat menghasilkan file hex-nya. Nanti file hex-nya itu yang akan di-upload ke tugas 3 ini. Nah, setelah itu kita melakukan konfigurasi juga seperti pada di sini, di mana koneksinya terdapat LCD modul AVR terhadap R, RS, RD sampai dengan D7 ini dihubungkan ke port C, di mana akan berurutan, di mana hasilnya nanti berbentuk seperti ini, di mana tampilan LCD nanti akan menghasilkan sebuah tombol dengan kita melakukan dengan tekan keypad. Nah, setelah kita menekan tombol keypad, maka kondisi-kondisi pada statement tertentu akan terjadi. Nah, kemudian menghubungkan port LCD dengan port C pada TMK 8535 pada trainer board. Terus untuk simulasi dengan Proteus, sebuah proyek baru, beginilah gambaran dari hasil Proteus, dan ini adalah board ATmega 8535. Terus ini adalah beginilah rangkaiannya, di mana nanti file hack kita upload di sini dengan cara ini dulu. Harus dilakukan dengan poin 1 dan poin kedua. Setelah itu kita akan memodifikasi program tersebut. Nah, pada program modifikasi ini
kita akan melakukan sebelum menekan tombol yang ditekan pada LCD menampilkan tulisan tekan keypad. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kondisi akan menampilkan suatu statement kondisi tertentu. Nah, bagian pertama itu menampilkan keypad aktif, keypad 1 aktif, sampai dengan keypad 3, sampai dengan keypad 8 aktif. Nah, pada saat itu, memodifikasi program pada langkah 4 dan 3, pada langkah ini yang kedua, juga skematik program Proteus sehingga terdapat output 7 segmen dan dot matrix. Nah, dengan kondisi sebagai berikut. Yang pada poin pertama, sebelum ada tombol yang ditekan, LCD menampilkan tulisan tekan keypad. Nah, sehingga 7 segmen menampilkan angka 0 dan dapat dan dot matrix menampilkan angka 0. Begitu juga dengan sampai dengan akhir di mana keypad nomor 9 ditekan, maka LCD menampilkan tulisan keypad 9 aktif, di mana 7 segmen menampilkan angka 9 dan matrix juga sama. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, di sini saya telah melakukan program sebelumnya dan sudah saya ambil cakupan rangkuman, di mana cara-cara step yang ini dilakukan sesuai dengan tugas 1 sama tugas 2. Di sini dilakukan mengenai LCD, di mana seperti yang kita lihat di sini dihasilkan angka 1 hingga 99 pada percobaan dilakukan pada program modul yang benar. Terus setelah pada tahap modifikasi seperti yang di sini, dapat kita lihat hasil setelah kita eksekusi, setelah kita run, maka setelah dimodifikasi pada poin nomor 4, maka dan kita kombinasikan juga sama poin nomor 5, maka kondisi awalnya akan seperti ini. Nah, jika satu tombol kita tekan, maka keypad pada kondisi step pertama adalah keypad 1, yaitu keypad 1 aktif. Begitu juga dengan seterusnya, keypad 3, keypad 2, keypad 6, sampai dengan keypad 9. Untuk selanjutnya, sebenarnya untuk pengerjaan ini sendiri tidak membutuhkan beberapa pengerjaan, hanya mengupload 2 kali program yang telah dimodifikasi seperti pada keterangan poin 4 dan poin 5, di mana program yang diambil hanya dari poin 3. Nah, begitulah progres laporan kami. Saya sendiri Joni Nenggolan dengan NIM 14S18008 dan teman saya Luis Putar-Putar dengan NIM 14S19022. Adapun yang kurang jelas atau pemahaman kami yang salah dari penjelasan kami mohon maaf, dan apabila saran dari teman-teman sekalian yang berkenan. Beginilah hasil proyek kami mengucapkan terima kasih.